Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut kehadiran Allah dalam ibadah. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 97 ayat 12. Kebaktian ini kita kuduskan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Karanglewas terkasih, tema ibadah hari ini sungguh sangat menarik, digambarkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Thinking well is wise. Berpikir dengan baik itu bijaksana. Lalu diungkapkan lagi, planning well is wiser. Berencana dengan baik itu lebih bijaksana lagi. Dilanjutkan, but doing well is wisest and best of all. Namun, melakukan dengan baik itu yang paling bijaksana dan yang terbaik dari segala-galanya. Apa maksud tema ibadah hari ini? Hari ini Ibu Bapak, saudara-saudari dan saya mau diajak menjadi keluarga anak Tuhan. Tidak cukup kita hanya berpikir dengan baik. Tidak cukup kalau kita hanya memiliki rencana-rencana yang baik. Namun lebih baik dan lebih penting dari semua itu adalah bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh melakukan dengan baik, mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kiranya itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan. Dikau mengajar kami untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami harus mengaku kepadamu bahwa kami tidak selalu tulus mengasihi sesama kami. Kami juga tidak berdisiplin mengasihi diri kami. Seringkali pola hidup kami tidak menunjukkan bahwa kami menghargai karya-Mu yang agung dalam hidup kami. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Kuatkan kami untuk mengasihi sesama kami dengan tulus dan menghargai hidup pemberian-Mu dengan pola hidup yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita mengerti sabda firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kalau sekarang kami punya waktu untuk mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, hamba mendoakan bagi semua yang mengikuti siaran ibadah online saat ini, biarlah hati dan pikiran kami dari rumah kami masing-masing boleh dipersiapkan dan terbuka untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Hamba-Mu juga menyerahkan diri untuk diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, menyatakan apa yang menjadi maksud kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan sebentar lagi, dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah memberkati hidup kami satu persatu. Apapun yang sedang menjadi pergumulan hidup kami, kami siap sedia terbuka mendengarkan perkataan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Berfirmanlah untuk kami Tuhan,
kami rindu menerima perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan firman Tuhan ini diberkati oleh-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dipilihkan dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari, bersama-sama dengan saya kita membaca bareng-bareng firman Tuhan ini dari rumah kita masing-masing ya. Ayo kita baca sama-sama begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah tema yang akan kita renungkan bersama tentang thinking well is wise, planning well is wiser, but doing well is wisest and best of all. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya rindu mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah kisah lucu tentang Mukidi. Ya, menarik. Mukidi diceritakan ingin tampil keren. Bagaimana ceritanya Pak Stefanus? Ceritanya begini. Dulu Mukidi ini tinggalnya di kota kecil. Waktu ia masih tinggal di kota kecil, kebetulan ia mendapat pekerjaan itu menjadi sopirnya camat. Ya. Lalu kebutuhan hidup mesti harus bertambah-tambah. Mukidi berpikir, bagaimana kalau aku cuman kerja di kota kecil hanya jadi sopirnya Pak Camat. Aku akan mencoba, mumpung masih muda, aku mau merantau ke Jakarta. Puji Tuhan, Mukidi ternyata di Jakarta mulai menjadi sosok seorang pengusaha. Bahkan luar biasa, dengan berkat Tuhan, Mukidi menjadi sosok bisnismen yang sukses. Bisa beli perumahan di area perumahan dosen UI, Universitas Indonesia. Keren kan? Nah, ternyata Mukidi kalau lewat depan rumah itu melihat rumah-rumah dosen UI, tiap-tiap rumahnya dosen itu pasang papan nama ada gelarnya. Ya. Misalnya
Pas lewat seberang rumah, kok pasang namanya ada profesor. Belakangnya ditambahi PhD. Masih ditambahi lagi M.Hum. Masih ditambahi lagi gelar sarjana hukum SH. Tapi nggak ada yang gelarnya STH atau Emin kayak saya. Ya. Nah, yang menarik apa yang dilakukan oleh Mukidi. Aku ini pekerjaan sudah mapan, bisa beli rumah. Yang belum bisa adalah masang papan nama pakai gelar. Mukidi seorang yang cerdas. Dia berani pasang papan nama sekarang di perumahan dosen itu dengan nama dan gelarnya Dr. Mukidi MSc. Ya. Sampai tetangga-tetangga dari kampung kalau datang di situ heran dan bertanya, apakah Pak Mukidi sekarang punya gelar DR, doktor, dan MSc? Lalu Mukidi sambil tersenyum menjelaskan, itu bukan gelar akademik kok, ini gelar sejarah hidupku. Apa artinya? Mukidi menjelaskan, DR itu di sini rumahnya. Ya, di sini rumahnya Mukidi. Lalu gelar MSc-nya apa? Mantan supir camat katanya. Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih, kisah tentang Mukidi ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bukan soal gelarnya, tapi soal perjuangan hidupnya. Soal bagaimana ia berani untuk berangkat merantau. Soal keberanian dan tekad dengan iman untuk melakukan sebuah usaha, dan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hal ini mengingatkan saya kalau di sekitar kita seringkali mendengar orang memberi nasihat bunyinya begini, udahlah, hidup ini ikutin arus air saja yang mengalir. Ya, kita sering ya mendengar orang punya prinsip semboyan hidup. Bagaimana diibaratkan hidup ini mengikuti arus air yang mengalir saja, nggak usah angel-angel katanya. Tapi dari mimbar ini saya ingin mengatakan, jangan pernah sungguh-sungguh kita ini mengatakan pada diri kita, aku mau ikuti arus air yang mengalir. Kenapa? Untuk kita tahu, ternyata yang mengikuti arus air yang mengalir itu cuman ikan yang mati atau sampah. Kalau ikan masih hidup, oh dia bisa berenang melawan arus air. Sampah yang dibuang tinggal mengikuti arus air. Ibu bapak, saudaraku, jadi dalam masa-masa seperti ini, prinsip iman macam apa yang perlu kita miliki? Ayo kita baca bareng-bareng Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya mengajak kita membaca sama-sama begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada gereja Kristen Filipi dengan sebuah pengharapan bagaimana orang-orang Kristen di kota Filipi menghadapi tantangan kesulitan macam apapun supaya tidak gampang khawatir. Kenapa? Karena kita bisa untuk menyatakan segala hal, menyampaikan semua isi hati, menyampaikan setiap keinginan diri kita kepada Allah dengan cara menaikkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Coba sampai di sini kita melihat pergumulan kita selama ini.
Mana yang lebih mendominasi hari-hari hidup kita dalam masa-masa pandemi ini? Rasa takut, khawatir, cemas, atau aku justru memperkuat doa-doaku? Aku sungguh-sungguh terus menyatakan segala keinginanku kepada Tuhan melalui permohonan doa, bahkan juga melalui pengucapan syukur. Apa nanti hasilnya? Rasul Paulus mengungkapkan ini hasil yang akan kita miliki. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, puji Tuhan kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ia sanggup mengaruniakan damai sejahtera, perasaan hati dan kehidupan yang damai dan sejahtera. Itu levelnya, tingkatannya melampaui segala akal. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Damai sejahtera Allah seperti inilah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Badai kehidupan boleh terjadi, masa-masa berat boleh terjadi, situasi pandemi belum selesai, masih harus terjadi. Tetapi damai sejahtera Allah di atas kemampuan akal berpikirku, itu yang akan menenteramkan hati dan pikiranku karena Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya jadi teringat dengan tokoh seorang ahli filsafat yang fotonya saya tampilkan seperti ini. Apakah ada di antara kita yang mengenal siapakah laki-laki yang satu ini? Ini orang yang sama, cuman diambil dalam pose dan peristiwa yang berbeda-beda. Siapakah laki-laki ini? Laki-laki ini dikenal sebagai tokoh seorang ahli filsafat atau filsuf berasal dari Denmark. Ia mencoba menulis buku judulnya Repetition. Ya, bagaimana ia mesti menuliskan ulang kalau aku membayangkan kenapa aku harus lahir di dunia. Filsuf yang satu ini menggambarkan tentang kehidupan seorang bayi kecil. Siapa namanya? Namanya adalah Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard itu sosok seorang filsuf dari negara Denmark. Bagaimana ia menuliskan dalam buku yang ia nyatakan, pertanyaan-pertanyaan yang boleh diulang. Aku kepengen andai kata hidup ini bisa diulang, maka muncul pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Siapakah aku ini? Bagaimana aku sampai bisa ada di dunia ini? Mengapa aku tidak ditanya lebih dahulu apa aku mau dilahirkan atau tidak? Kenapa aku tidak diperkenalkan dulu cara-cara hidup di dunia ini? Siapa yang akan menjadi penunjuk bagiku? Kepada siapa aku harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, secara kritis Søren Kierkegaard mempersoalkan bagaimana memang hidup ini andai kata dipikirkan apa adanya, rasanya penuh dengan ketakutan. Tapi benarkah kehidupan ini hanya berjalan begitu saja, atau ada peranan Allah yang luar biasa? Mengingatkan saya dengan sebuah kisah peristiwa
tentang sebuah acara konferensi mahasiswa di Amerika Serikat bertempat di sebuah kampus universitas terkenal. Hari itu acara konferensinya penuh sesak. Datang berduyun-duyun anak-anak muda yang begitu bersemangat, rame-rame mengajak teman-temannya mengikuti acara konferensi mahasiswa ini. Apa sebab? Sebab mereka akan mendengarkan pidato dari seorang wanita yang ahli di bidangnya dan sangat terkenal di bidangnya pada saat itu. Bahkan gubernur pun ikut datang untuk memberi perhatian dan memberi sambutan untuk acara konferensi mahasiswa ini supaya dapat terlaksana dengan sangat baik. Lihatlah, acara itu dikemas sangat antusias, luar biasa. Nah, setelah gubernur selesai menyampaikan kata sambutan, maka gubernur mempersilahkan seorang pembicara untuk berkenan maju ke depan. Dan lihatlah, wanita yang ditunggu-tunggu ini segera maju ke depan, mendekati ke arah mikrofon, lalu memandang semua pendengarnya dari baris paling depan sampai baris paling belakang, dari deret samping kiri sampai deret paling kanan. Semua ada dalam jangkauan pandangan sang narasumber ini, sang pembicara ini. Mulailah perempuan ini berbicara. Apa yang disampaikan? Saya adalah anak haram, dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat bicara. Ibuku itu tunawicara dan tunarungu. Dan saya tidak pernah tahu siapa ayah saya. Apakah ayahku masih hidup atau sudah meninggal? Aku tidak tahu. Karena orang laki-laki yang mestinya menjadi ayahku itu adalah sosok seorang laki-laki yang sudah memperkosa ibuku. Dan saya adalah anak yang tidak direncanakan. Saya dan ibu mengalami keadaan yang miskin sekali, sehingga pekerjaan pertama yang saya geluti adalah menjadi buruh kasar di sebuah tempat untuk pengelolaan kapas. Saya membenci keadaan saya dan saya kecewa kepada Tuhan, karena bagi saya Tuhan itu tidak adil. Saya tidak dapat memahami mengapa saya harus dilahirkan di dunia seperti ini, sedangkan saya merasa tidak berguna sama sekali. Saya sungguh merasa tidak berguna. Namun suatu hari ada sesuatu di dalam hati saya berkata begini, Azi, kamu dapat memilih. Kamu mau tetap seperti ini, atau kamu mau keluar dari perasaan tidak berguna ini. Pilihan ada di tanganmu. Kata-kata itu sangat jelas berbicara di dalam hatiku. Akhirnya hari itu juga aku memilih untuk keluar dari rasa tidak berguna ini. Saya siap untuk mulai bekerja dengan giat, mencari uang untuk membiayai kehidupanku dan membiayai ibuku. Aku harus sungguh-sungguh belajar
belajar sepenuh hati. Puji Tuhan, saya terus bekerja keras dengan tekad sekuat baja. Akhirnya Tuhan mengizinkan bisa meraih kesuksesan. Saudaraku, yang harus dilakukan kita semua adalah mengubah keadaan yang mendatangkan ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan dengan menjawab pertanyaan, saya ingin keadaan ini seperti apa? Lalu kita harus berani bekerja melibatkan Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tekad hati ini. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi hari itu, wanita yang pada mulanya memperkenalkan diri sebagai seorang anak haram tersebut berdiri di hadapan para mahasiswa sebuah universitas terkenal untuk membuktikan kekuatan dari sebuah pilihan. Dan kini dia juga tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Siapakah wanita yang terkenal ini? Saudaraku, perempuan ini kemudian menjelaskan tentang jati dirinya. Nama saya Azzy Taylor Morton. Saya sekarang berdiri di sini sebagai Menteri Keuangan negara Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Dan tanda tangan saya ada tercantum di uang kertas US dollar selama 3 tahun terakhir ini. Inilah buktinya. Dan inilah fotonya. Azzy Taylor Morton, seorang perempuan yang dipakai Tuhan luar biasa. Lalu tepuk tangan gemuruh terjadi di seluruh ruangan saat itu. Dan Azzy Taylor Morton menutup dengan kata-kata, ketahuilah, kita tidak ditakdirkan Allah menjadi miskin dan menderita. Allah justru mau kita menikmati setiap berkat-Nya. Namun begitu, ada hal yang harus kita ambil sebagai bagian kita, yaitu bekerja. Ketika kita berusaha, penyertaan Tuhan dan perkenaan Tuhan turun atas kita. Dan oleh sebab itu, kita akan menerima apa yang kita perjuangkan sampai dengan hari ini mendapatkan keberhasilan. Indah sekali. Saya jadi teringat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ayo kita baca bareng-bareng Filipi 4 ayat 8 dan 9. Mari kita ucapkan sama-sama begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus sungguh-sungguh mengingatkan bagaimana pentingnya menaruh hal-hal yang sangat baik dalam pikiran kita. Rasul Paulus mengatakan, biarlah pikiran-pikiran kita ini diisi dengan semua yang benar, bukan yang palsu. Semua yang mulia, bukan hal-hal yang rendahan. Semua yang adil, yaitu bagaimana pikiranku ini tidak membeda-bedakan orang. Semua yang suci, bukan pikiran-pikiran yang kotor penuh dosa. Semua yang manis,
bukan peristiwa-peristiwa yang penuh kepahitan yang disimpan di pikiran ini. Semua yang sedap didengar, kata-kata yang membuat menyemangati hidup ini, itu yang perlu ditaruh di pikiran kita. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua hal yang sangat baik dan mendatangkan pujian, pikirkanlah itu. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing lebih dahulu. Sudahkah aku menyimpan dalam pikiran-pikiranku hal-hal yang seperti diharapkan firman Tuhan ini? Atau sebaliknya, aku masih menyimpan pikiran-pikiran yang penuh dengan perasaan kemarahan, pikiran-pikiran yang isinya penuh dengan rasa dendam, kekecewaan, sakit hati. Itu mestinya sudah saatnya dibuang. Thinking well is wise. Berpikir dengan baik itu bijaksana. Kalau kita mau disebut sosok yang bijaksana, taruh pikiran-pikiran yang baik. Cukupkah sampai level di situ? Tidak. Rasul Paulus katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, Rasul Paulus mengajar kepada gereja Tuhan di kota Filipi, bagaimana selama ini pengajaran-pengajaran itu disimpan, kemudian dirancang, direncanakan. Cukupkah? Belum. Rasul Paulus katakan, lakukanlah itu, kerjakanlah itu, laksanakan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai hidupmu. Luar biasa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menggunakan pemikiran, mempersiapkan rencana-rencana yang baik itu keren. Contoh, bagaimana kita melihat rumah makan saat-saat sekarang ini dalam masa-masa pandemi itu mengadakan saat-saat untuk membuka kegiatan di restorannya dengan penataan meja dan bangku menggunakan jarak atau social distancing. Itu biasa. Bangkunya ada yang disilang pakai tali. Tapi saya kagum, sebuah kafe di Paris menerapkan social distancing dengan cara menempatkan boneka-boneka teddy bear yang gede-gede di beberapa bangku kafe itu. Jadi keren banget. Duduknya bersama dengan boneka-boneka yang gede-gede. Dan itu sekaligus yang ada bonekanya nggak bisa diduduki. Sudah membuat social distancing, sekaligus membuat tampilan kafe ini jadi keren, jadi pembicaraan, jadi trending topik di mana-mana. Saking bagusnya. Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup khotbah ini bahwa ternyata tidak cukup hanya berpikir baik, tidak cukup berencana yang baik, tapi perlu mengerjakan, melakukan yang baik. Itu sungguh-sungguh yang terbaik perlu kita laksanakan. Mana buktinya? Inilah kisah penutup khotbah hari ini. Diceritakan di suatu desa, hiduplah dua orang petani. Yang satu bernama Manu dan satunya lagi bernama Diska. Manu dan Diska, sosok dua orang petani muda yang bersahabat selama ini. Mereka kebetulan sama-sama memiliki sawah yang luas. Dan mereka seringkali berjanjian, yuk kita menanam padi bareng-bareng. Nanti kita memanennya juga bareng-bareng. Ibu bapak, saudara-saudariku, itulah kegiatan dua orang petani di desa tadi. Namun ternyata tahun demi tahun berlalu, seiring berjalannya waktu, hasil panennya
manu itu lebih banyak daripada hasil panenan temannya yang bernama Diska tadi. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya penghasilan manu lebih besar daripada penghasilan Diska. Nah, sekarang keadaan mulai berubah. Apa yang terjadi pada diri Diska? Diska merasa iri. Diska merasa jengkel melihat Manu sahabatnya lebih sukses. Dan Diska tidak ingin melihat Manu itu mengalami kesuksesan seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Diska? Diam-diam Diska membakar sawah milik Manu. Dan Manu sangat sedih. Karena tahun ini dia tidak bisa memanen apapun. Manu merasa sangat marah, Manu sangat susah hati. Bahkan setelah beberapa waktu, Manu akhirnya mengetahui bahwa ternyata yang membakar sawah miliknya adalah Diska yang selama ini aku jadikan sahabatku. Apa yang terjadi pada orang muda yang bernama Manu ini? Terbakar oleh semangat untuk membalas dendam, Manu terus-menerus memikirkan bagaimana caranya aku bisa membalas dendam pada Diska. Hingga suatu hari Manu berjalan-jalan di pegunungan. Dia capek. Puji Tuhan, dia menemukan sebuah pohon jeruk yang besar. Dan Manu ingin beristirahat di bawah pohon jeruk ini. Tapi Manu kok merasa haus. Maka dia mencoba berdiri dan melihat. Ternyata di situ pohon ini sudah menghasilkan beberapa buah jeruk. Ia memetik satu buah jeruk itu, langsung dimakan saking hausnya. Apa yang dirasa? Wow, ternyata jeruk itu sangat manis dan sangat enak. Jadi Manu segera membawa pulang biji jeruk ini untuk ditanam kembali di sawah ladang kepunyaannya. Manu sungguh-sungguh bekerja giat. Aku mesti membudidayakan tanaman jeruk yang istimewa ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Setelah beberapa tahun, Manu berhasil memiliki kebun jeruk yang sangat luas. Bahkan ditunggu-tunggu, buah-buah jeruknya pun akhirnya siap untuk dipanen. Bahkan ketika dipasarkan, itu bisa laku terjual dengan luar biasa dan harganya cukup tinggi. Sejak saat itu, Manu menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengerjakan usaha di bidang perkebunan jeruk. Kekayaannya semakin hari semakin bertambah-tambah. Manu menjadi sosok orang yang sangat sibuk. Dan saat itu juga Manu baru sadar, ternyata balas dendam yang terbaik adalah tidak perlu dan tidak usah melihat ke belakang, dan terus menjalani hidup yang bahagia tanpa dendam. Puji Tuhan, Manu bersama istri dan anak-anaknya hidup mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana firman itu bukan cuma dipikirkan, bukan cuma direncanakan, namun sekaligus dipraktekkan, dikerjakan, dan itu menjadi sikap hidup yang luar biasa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Thinking well is wise. Apakah pikiran-pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik? Itu bijaksana.
Planning well is wiser. Merencanakan dengan baik itu lebih bijaksana lagi. Aku kepingin merencanakan demikian. Itu bagus. Tapi tidak cukup berhenti di situ. Yang Tuhan mau adalah doing well is wisest and best of all. Melakukan dengan baik itu paling bijaksana dan itu yang terbaik dari segala-galanya. Maukah saudara? Dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita dibentuk bersama dengan keluarga kita, memikirkan hal-hal yang baik, merencanakan hal-hal yang baik, sekaligus menindaklanjuti dalam sikap dan perbuatan yang nyata. Kalau kita mengatakan, Tuhan, beri kepada keluargaku damai sejahteramu. Tuhan, beri kepada seisi rumah tanggaku sukacita menjalani hari-hari hidup dengan orang-orang yang kami cintai. Hanya ada satu cara. Libatkan Tuhan dalam pikiranmu, dalam perencanaanmu, dan dalam setiap sikap perbuatan hidup kita. Disitulah kita merasakan hidupku dibimbing menuju jalan Tuhan yang mulia. Kalau kita mengatakan aku percaya firman-Mu Tuhan, sebuah lagu kita nyanyikan bersama-sama, Kudaki Jalan Mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu, dan musik akan mengiringi kita. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu. Kami rindu menempuh jalan hidup yang mulia, jalan hidup seturut dengan firman-Mu. Beri kepada kami pemikiran-pemikiran yang baik. Beri kepada kami perencanaan-perencanaan yang matang. Beri kepada kami keberanian untuk melakukan dan mempraktekkan firman-Mu. Hamba mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti kebaktian online hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan sentuh hati kami. Tuhan beri perubahan-perubahan besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hamba rindu mendoakan setiap keluarga yang sedang berjuang untuk membenahi keadaan keluarganya. Tuhan hadirlah, Tuhan berkat-Mu mengalir bagi semua yang membutuhkan uluran kasih-Mu. Kami mendoakan secara khusus Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang menanggung penderitaan karena ada anggota keluarganya yang sakit. Tuhan berkati proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Engkau berikan pekerjaan yang terbaik pada waktunya ya Tuhan. Kami berdoa untuk situasi keadaan negeri bangsa ini, biar kami boleh melewati masa-masa pandemi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mendoakan masa depan keluarga kami satu persatu. Kami pasrahkan dimanapun keluarga kami berada, baik yang berada di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Kasih cintamu memelihara orang-orang yang kami cintai. Kami siap mendaki jalan yang mulia. Diberkatilah permohonan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang sah, jadi suci di dalamnya. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan ungkapan syukur dan puji-pujian yang indah kepadanya. Mari bersyukur sambil mengingat 2 Korintus 9 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mempersembahkan sebagian yang kami miliki. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat menjadi berkat bagi persekutuan umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Marilah kita menjalani hari-hari hidup kita di depan dengan penuh iman bersama Tuhan. Percayalah, kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun di dalam kedekatan kita dalam doa kepada Tuhan. Yakinlah, ada jawaban Tuhan di setiap jeritan doa kita untuk melanjutkan tugas melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.